Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap Anda semua dalam kondisi baik dan tetap sehat selalu. Renungan tengah minggu hari ini dengan judul Paradigma Pertolongan Burung Gagak. Jangan menunggu, terus menabur benih. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-5. Dalam teks 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-5 terjadi peristiwa yaitu kemarau panjang melanda bangsa Israel. Di pemerintahan Raja Ahab, bangsa Israel jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Raja Ahab mempunyai istri bernama Isabel, putri Raja Sidon, yang mempengaruhi raja untuk melakukan penyembahan berhala, sehingga bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Melihat dosa bangsa Israel ini, maka Tuhan mengutus Elia untuk menemui Ahab dan menyatakan penghukuman atas dosa yang mereka perbuat. Dengan hukuman tidak akan terjadi hujan ketika Elia mengatakannya. Maka terjadilah kemarau panjang, kira-kira 3,5 tahun, sehingga terjadi krisis air. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, yang adalah seorang pendatang dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang kulayani di hadapanku, pada tahun-tahun ini takkan ada embun atau hujan, kecuali jika mulutku mengatakannya." Elia disuruh Tuhan untuk bersembunyi sementara di sungai Kerit. Artinya bagi Elia, air sudah tidak menjadi masalah baginya. Namun kemarau panjang tidak hanya berbicara mengenai kesulitan air, tetapi juga makanan. Elia yang kini tinggal di tepi sungai Kerit tentu membutuhkan makanan, dan masalah makanan itu menjadi urusan Tuhan. Kita dapat mengetahui cara Tuhan memberi makanan sungguh sangat ajaib. Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging. "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sungai Kerit yang ada di sebelah timur sungai Yordan. Kemudian pada waktu itu, minumlah dari sungai itu. Burung-burung gagak akan kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Pergilah Elia untuk melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di sungai Kerit yang ada di sebelah timur sungai Yordan. Burung-burung gagak datang membawa roti dan daging tiap-tiap pagi, dan roti serta daging juga setiap petang. Dan ia minum dari sungai itu. Ada mitos yang mengatakan bahwa burung gagak dianggap sebagai pertanda buruk. Apalagi burung gagak terbang di sekitar rumah, orang-orang akan merasa ketakutan, karena hal ini adalah awal dari sebuah berita buruk yang akan segera sampai. Namun dalam perundangan kali ini juga melibatkan burung gagak. Namun kisahnya berbeda. Burung gagak adalah burung pemangsa dan rakus. Sifat burung gagak yang seperti itu, harusnya kita akan ragu burung gagak itu dapat dipercaya untuk mengirim makanan kepada Elia. Namun burung gagak diketahui mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi dan terampil, terutama dalam hal mencuri. Jangan berharap burung gagak datang. Sekarang perundungannya bukanlah membicarakan tentang burung gagaknya, tetapi tentang paradigma pemahaman kita tentang pertolongan Tuhan dalam masa kesukaran. Setiap manusia di dunia ini pasti di dalam hidupnya tidak akan lepas dari masalah, termasuk umat beragama juga. Masalah yang terjadi amat bervariasi, seperti masalah bisnis atau pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, teman hidup, dan lain-lain. Dalam menghadapi masalah, reaksi setiap orang pun berbeda-beda. Ada reaksi negatif, kesal, kecewa, marah, putus asa, menyerah, dan sebagainya. Dan naifnya, pada akhirnya ada banyak umat beragama yang hand up dan berdiam diri menunggu burung gagak dari Tuhan datang untuk menolongnya. Ada banyak umat beragama yang mempergunakan ayat ini untuk penerapan masa kini. Setiap persoalan datang menimpa kehidupan orang, maka reaksinya adalah menunggu pertolongan Tuhan. Ya, menunggu Tuhan mengirim burung gagak, menolong, membebaskan dari masalah yang dihadapinya. Pandangan yang seperti ini akan membuat kita apatis terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Reaksi menunggu burung gagak datang akan menambah masalah, karena dengan mendiamkan masalah, maka masalah akan bertambah besar dan bahkan akan muncul masalah-masalah yang baru.
Elia pada waktu itu memang atas perintah Tuhan untuk bersembunyi di sungai Kerit dan menunggu burung gagak mengirim makanan. Jika kita tidak mendapat perintah khusus dari Tuhan, maka hal ini akan kontras perbedaannya. Jadi, jangan bertindak memanipulasi ayat kitab suci untuk menutupi kelemahan dan kemalasan kita. Hidup positif dan tetap mengandalkan Tuhan. Seharusnya sebagai umat beriman, kita harus bereaksi secara positif dalam menghadapi setiap masalah. Karena kita mempunyai Allah yang hidup dan sanggup membela setiap pergumulan yang dihadapi umatnya. Jadi, bergerak dan melangkah dengan sikap positif ditunjukkan dengan sikap hati yang berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk menghadapi masalah yang ada, karena di balik setiap masalah yang kita hadapi, ada berkat yang tersedia. Kita dapat melatih otot iman kita dan mengalami serta melihat secara langsung pertolongan dan pembelaan Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan yang berkuasa sanggup untuk mengubah masalah menjadi berkat. Mendingan kita belajar daripada kita dihajar oleh Tuhan. Dalam Mazmur 126 ayat 5-6 menuliskan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat tersebut mengatakan bahwa setiap orang yang menabur akan menuai. Menabur berarti ada tindakan aktif, bergerak positif, mengelola apa yang ada di hadapannya, dan jika apa yang ditabur itu adalah benih, maka suatu saat apa yang ditabur itu akan menghasilkan buah. Pertanyaan sederhana sekarang adalah, apa yang sedang engkau tabur saat ini? Apakah engkau menabur yang bersifat negatif, amarah, kecewa, sakit hati, dan lain-lain? Atau engkau tidak menabur apapun, berdiam diri saja, menunggu burung gagak datang menolong secara instan? Semuanya ini akan membawa kesia-siaan saja. Marilah kita menabur benih, yaitu hal-hal yang positif, yang mendatangkan kebaikan, dan ketika kita melakukan hal ini dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan menuai hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jika mendengar kesaksian orang yang sembuh dari virus COVID-19, semuanya menyatakan bahwa ada tindakan aktif yang positif, misalnya melalui memperkatakan iman, memuji Tuhan, dan menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada sesama yang terisolasi. Karena dengan cara seperti inilah mereka bisa bertahan hidup, bahkan mengalami kesembuhan. Ketika tindakan positif kita lakukan, maka ada energi positif yang datang dari Tuhan mengalir atas kita dan memberi kemenangan atas masalah yang kita hadapi. Akhir kata, selamat menabur benih dan jangan berharap burung gagak datang menolongmu. Salam sehat semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.